Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang cerpen. Cerpen sendiri singkatan dari cerita pendek. Apa itu cerpen? Cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi yang didapat dari masalah yang dihadapi. Nah, cerpen sendiri juga memiliki beberapa pengertian menurut para ahlinya. Berikut pengertian cerpen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, cerpen merupakan sebuah tulisan mengenai kisah yang pendek yang isinya tidak melebihi dari 10.000 kata yang berisi mengenai seorang tokoh. Yang kedua, menurut Sumarjo dan Saini, cerpen merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata dan ceritanya singkat dan pendek. Nah, itu artinya yang tidak benar-benar terjadi, itu berarti fiktif ya. Kemudian yang ketiga, menurut Hendy, cerpen merupakan suatu tulisan yang tidak terlalu panjang yang berisi kisah tunggal. Yang keempat, menurut J.S. Badudu, cerpen adalah sebuah karangan cerita yang hanya berfokus pada satu kejadian saja. Nah, kemudian yang kelima, menurut Aoh KH, cerpen atau cerita pendek adalah sebuah kisah prosa yang pendek. Kemudian yang keenam, menurut HB Jarsin, cerita pendek atau cerpen ini adalah suatu bentuk dari sebuah karangan yang cukup lengkap yang terdiri dari 3 bagian, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Berikutnya aku mau jelasin nih tentang ciri-ciri cerpen. Apa saja ciri-ciri cerpen? Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Jadi dia kalau misalnya kita baca cukup tidak seperti novel yang berkali-kali, dia tuh kayak one shot kali ya. Bener, jadi tuh kayak langsung selesai. Terus yang ketiga, bersifat fiktif. Keempat, hanya mempunyai satu alur saja, alur tunggal. Kelima, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Keenam, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Ketujuh, bentuk tulisan yang singkat, lebih pendek daripada novel. Itu yang tadi aku bilang, tidak seperti novel yang dibaca berulang-ulang. Kemudian yang ke-8, penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Yang ke-9, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Ciri-ciri yang terakhir, yang ke-10, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Selanjutnya aku mau jelasin ya tentang struktur cerpen nih. Nah, pada umumnya struktur cerpen ini sama dengan struktur anekdot. Ada 6 elemen yang membangun teks cerpen sehingga menjadi utuh. 6 struktur cerita pendek berikut. Yang pertama, ada abstrak, gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan, bersifat opsional, bisa dipakai, bisa tidak. Yang kedua, orientasi, berhubung dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek tersebut. Yang ketiga, komplikasi. Apa itu komplikasi? Urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Yang keempat, evaluasi konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi, pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Yang keenam atau yang terakhir adalah koda. Koda itu nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca.
Kemudian ada dua unsur di dalam cerpen ini. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur dari dalam, dan sedangkan yang ekstrinsik itu unsur dari luar. Sekarang kita bahas yang unsur intrinsik dulu. Nah, jadi beberapa unsur intrinsik cerpen yaitu: pertama, memiliki tema. Tema merupakan inti pokok yang ingin diceritakan pada sebuah cerita. Kedua, setting. Maksudnya bagian penjelasan mengenai waktu, tempat, dan juga suasana yang terjadi. Yang ketiga, alur yang jelas. Alur atau plot ini adalah jalan dari sebuah cerita. Alur memiliki beberapa jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah sosok yang diceritakan dalam sebuah karangan. Tokoh memiliki beberapa jenis, yakni tokoh baik, tokoh jahat, dan tokoh netral, atau sering disebut dengan tokoh protagonis, antagonis, dan figuran ya biasanya. Terus yang kelima, sudut pandang merupakan suatu bentuk cara pandang si pembuat cerita pendek. Kemudian unsur ekstrinsiknya nih. Beberapa unsur ekstrinsik cerpen itu: yang pertama, adanya latar belakang dari pengarang. Biasanya pengarang akan membawakan cerita berdasarkan pengalaman pribadinya. Kedua, adanya latar belakang dari masyarakat. Kondisi latar belakang masyarakat ini akan mempengaruhi isi dan jalan cerita. Yang ketiga, adanya biografi, memaparkan biodata secara menyeluruh dan lengkap. Yang keempat, terdapat aliran sastra. Aliran sastra akan mempengaruhi gaya bahasa yang dituangkan dalam cerita tersebut. Yang kelima, adanya kondisi psikologis, biasanya senang, suka, duka, dan sedih dalam sebuah cerita dipengaruhi oleh mood dari penulis. Nah, kemudian yang terakhir ini dari cerpen, yaitu fungsi cerpen. Fungsi cerpen ada 5. Yang pertama, fungsi rekreasi, yaitu memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif, mengarahkan dan mendidik para pembaca karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Ketiga, fungsi estetis. Fungsi estetis ini memberikan keindahan bagi para pembacanya. Yang keempat, fungsi moralitas. Nah, mengandung nilai moral sehingga para pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Yang terakhir, yang kelima, fungsi religius atau religiusitas, mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.